Di dekade 2000 ke bawah ya, 2000 ke bawah memang sangat sulit untuk spare part blazer ini. Artinya bukan sangat sulit. Jadi yang ada spare part blazer itu masih di area-area dealer atau bengkel blazer. Tapi kalau sekarang teman-teman tinggal masuk ke komunitas, tinggal masuk ke web jual belinya, sangat mudah mendapatkan spare part blazer ini. Dari mulai yang baru, yang ori, yang KW, sampai yang second, yang copotan, semua tersedia dengan banyak gitu ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang baru akan meminang blazer, bahwa rumor spare part blazer itu susah, spare part blazer itu mahal, segala macam, nggak usah ragu, tinggal ikuti aja komunitasnya. Kita bicara tahun 98 ke bawah, teman-teman mungkin akan mendapatkan unit yang layak digunakan, itu di kisaran antara 45, 50 sampai 55 lah ya, seperti itu. Kalau tahun-tahun yang kesininya ya tinggal dilihat aja pasarannya. Yang jelas kalau teman-teman meminang mobil di bawah 40 juta, yakin bahwa mobil-mobil tersebut masih banyak yang harus dikerjakan atau dibereskan sebelum memang mobil tersebut sangat layak dipergunakan kan gitu. Servis di tempat kami atau tune up di tempat kami itu dikenakan jasa 175.000. Dari 175.000 itu, teman-teman akan mendapatkan sarana servis adalah pengecekan mesin, pengecekan kaki-kaki, pengecekan elektrikalnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Padepokan DS Custom. Kali ini kita akan coba untuk semi podcast di session tanya jawab part 2 ya. Setelah part 1 kemarin, ini akan kita coba untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk di Instagram kami, baik di DM, baik juga di Instagramnya. Untuk menjawab pertanyaan pertama tentang perbedaan daripada DOHC biasa dengan DOHC yang LT. Oke, kita kupas dulu dari segi bagian mesin. Kalau di bagian mesin hampir sama ya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara DOHC LT dengan DOHC yang biasa. Nah, mungkin kalau di interior dan eksterior ada beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas daripada blazer LT ya. Jadi yang pertama, kalau di eksterior, blazer LT ini menggunakan tanduk depan, kemudian dia menggunakan footstep, dan yang paling mencolok sebagai brandnya blazer LT ini adalah ada logo LT di samping kiri kanan pintu, palang pintu bagian depan. Nah, itu mungkin untuk yang bagian eksterior. Nah, kalau bagian interior, untuk bagian interiornya blazer LT itu dia menggunakan panel jok kulit, joknya kulit, backladingnya juga dilapis kulit yang Connolly Jerman kalau yang orinya. Sementara yang DOHC biasa itu dia menggunakan bahan jok atau bungkus joknya yang bludru bermotif abu. Nah, perbedaan yang lain di blazer LT itu adalah dia menggunakan wood panel ya. Jadi di antara pintu, konsol box, baik prim bagian kisi-kisi AC itu dia menggunakan instrumen panel kayu. Dan untuk blazer LT ini dia ada name plate-nya yang menandakan produksi keberapa mobil tersebut. Contoh misalkan di depan, di samping kisi-kisi AC itu dia menggunakan name plate berwarna gold, misalkan 001, berarti menandakan bahwa blazer LT itu nomor 1 atau produksi pertama, begitu. Untuk perbedaan yang menonjol antara DOHC biasa dan DOHC LT. Jadi untuk blazer ini kan dia menggunakan dua varian mesin. Yang pertama SOHC. Nah, yang SOHC ini dia low kompresi. Jadi artinya low kompresi itu salah satunya adalah jarak ruang bakar antara cylinder head dengan piston itu dia jauh. Jadi dia low kompresi untuk sistem kinerja mesinnya. Kalau high kompresi dan
Yang low kompresi itu yang di mesin SOHC satu seher dilayani oleh 2 klep atau dengan single noken as. Nah, untuk yang DOHC adalah high kompresi, jadi jarak antara seher dengan klep itu sangat dekat, yang berakibat atau menghasilkan daya kompresi yang besar dikarenakan jarak ruang bakar yang lebih padat atau lebih dekat. Jadi pembakaran itu lebih terbakar dengan sempurna. Dan ini biasanya ditandai dengan sistem double overhead camshaft atau DOHC. Dan dia satu seher dilayani oleh 2 klep masuk dan 2 klep in. Itu mungkin perbedaannya. Untuk bunyi ngelitik di bagian mesin, baik itu DOHC ataupun SOHC pada saat pertama awal start, itu diakibatkan oleh adjuster valve yang kosong olinya. Artinya pada saat dia kalau misalkan si adjuster valve ini sudah kurang baik, dia ada jeda pada saat mesin start, dia akan ada jeda beberapa detik atau beberapa menit, tapi paling lama itu 40 sampai 60 detik lah ya, dia akan bunyi ngelitik. Artinya pada saat pompa oli bekerja, dia perlu jeda waktu untuk mengisi daripada adjuster tersebut, sehingga adjuster itu penuh dan keras, dan akhirnya yang bunyi ngelitik itu hilang. Nah, itu salah satunya adalah sebagai tanda-tanda bahwa adjuster valve itu udah mulai kurang bagus. Begitu untuk yang ngelitik. Oke, kalau sesuai dengan anjuran buku bahwa top overhaul itu dilaksanakan pada interval kilometer 150.000 km sesuai dengan prosedurnya. Artinya pada saat mobil itu sudah mencapai angka kilometer 150.000 km, itu banyak part-part yang memang sudah dalam kondisi yang kurang baik atau kurang layak. Tapi bukan dalam artian mobil itu sudah tidak bisa dipergunakan, cuman mungkin performanya sudah berkurang. Jadi kalau teman-teman bertanya kapan waktu yang terbaik, adalah intervalnya 150.000 km. Plus minus ya, artinya dia bisa 150.000 km dengan catatan semua berfungsi dengan baik. Baik sistem pendinginan, baik sistem pelumasan, tidak ada kebocoran ataupun tidak ada keausan. Oke, kalau angka kilometer di speedometer mati, kebanyakan dia adalah terjadi kerusakan di motor speedometernya atau motor odometer. Jadi di belakang angka-angka itu ada motornya, dan motornya itu dia berbentuk gerigi-gerigi seperti gerigi sama dengan saling berkaitan, dan mungkin salah satunya adalah gigi odometer tersebut sudah mengalami keausan. Jadi yang terjadi adalah si motor tersebut tidak bisa menggerakkan odometernya, dan itu bukan kesalahan daripada wiring diagram daripada speedometer, tapi 90% permasalahan itu terjadi karena motor speedometernya yang sudah kurang bagus. Kalau pertanyaannya adalah suara desis di speedometer, suara desis di booster rem, itu biasanya diakibatkan oleh karet booster remnya yang sobek, sehingga dia tidak vakum. Pada saat diinjak, dia terjadi suara mendesis, dan biasanya rem itu jadi keras dan pengereman tidak berjalan dengan sempurna atau tidak ngerem, dan ditandai dengan pedal remnya yang diinjak keras. Kalau menjawab pertanyaan yang tentang kalau pagi-pagi itu susah di starter atau starternya harus berkali-kali atau panjang, itu ada beberapa faktor penyebab daripada hal itu. Yang pertama adalah FRL ya, atau regulator daripada injektor. Kalau pada saat regulator di injektor itu tidak vakum, dia tidak menutup dengan sempurna, mengakibatkan
bensin yang ada di injektor itu kembali ke bawah atau ke tangki bensin, sehingga pada saat start dia memerlukan jeda waktu untuk bensin itu naik dan penuh di injektornya. Nah, yang kedua adalah permasalahan di pompa bensin. Mungkin dia pompa bensinnya sudah mulai aus, mulai lemah, sehingga dia pada saat start itu putarannya kurang maksimal, sehingga dia memerlukan beberapa kali start dan baru menyala atau agak panjang. Nah, kalau kendalanya ada di pompa bensin, itu akan ditandai dengan beberapa hal. Salah satunya adalah si mobil itu pada saat digunakan interval beberapa waktu atau beberapa kilometer, dia akan mati. Akan mati, tapi di starter kembali hidup, gampang gitu. Nah, itu adalah salah satu bahwa indikasinya bahwa pompa bensin itu sudah mulai lemah. Jadi dia pada saat sudah dipergunakan beberapa waktu, dia akan tiba-tiba kipasnya atau baling-balingnya berhenti. Ada jeda sedikit untuk menahan panasnya itu. Makanya kalau dimatiin, start lagi, dia hidup lagi. Untuk menjawab pertanyaan apa yang mesti dilakukan pada saat mesin blazer kita tiba-tiba mati mendadak di tengah jalan gitu ya. Salah satunya yang paling krusial dan paling sering terjadi adalah terjadinya atau lepasnya sensor crankshaft. Nah, sensor crankshaft tiba-tiba lepas karena biasanya mungkin sensor crankshaft itu dia sepinya sudah hilang misalkan. Pada saat dia lepas, otomatis semua instrumen atau sistem pengapian akan hilang. Nah, yang keduanya adalah tiba-tiba mati bisa juga diakibatkan oleh putusnya sikring nomor 24. Itu sikring pemutus arus engine. Jadi pada saat sikring 24 ini putus, mesin tiba-tiba mati. Nah, kalau mesin tiba-tiba mati seperti itu, kalau sikring 24 putus, ada beberapa kemungkinan. Bisa terjadi konslet di sensor crankshaft, bisa terjadi konslet juga di ignition ICM modul atau ICM-nya. Seperti itu. Dan mungkin yang ketiga yang tidak bisa diprediksi adalah pompa bensin tiba-tiba mati. Dia juga pada saat jalan tiba-tiba tidak ada gejala, tiba-tiba les mati. Pompa bensinnya juga bisa mengakibatkan hal itu. Masih banyak teman-teman yang ingin meminang blazer, tapi masih ada keraguan atau masih ada sedikit was-was bahwa spare part blazer ini susah dicarinya, kan begitu ya. Nah, teman-teman bisa berilustrasi bahwa kalau misalkan spare part mobil itu, kalau di toko-toko atau misalkan di tempat spare part mobil itu, kalau sudah tidak ada di situ berarti spare partnya susah. Seperti itu. Nah, karena memang blazer ini unitnya yang terbatas dan memang kalangan tertentu yang menggunakan mobil ini, karena memang sekarang mobil ini sudah berkategori mobil hobi. Sebetulnya untuk spare part blazer sangat melimpah dan tidak ada kesulitan sama sekali. Bahkan mungkin untuk hari ini bahwa spare part blazer itu lebih banyak varian ataupun macamnya daripada di dekade 2000 ke bawah ya. 2000 ke bawah memang sangat sulit untuk spare part blazer ini. Artinya bukan sangat sulit. Jadi yang ada spare part blazer itu masih di area-area dealer atau bengkel blazer. Tapi kalau sekarang teman-teman tinggal masuk ke komunitas, tinggal masuk ke web jual belinya, di situ teman-teman akan sangat mudah mendapatkan spare part blazer ini, dari mulai yang baru, yang ori, yang KW, sampai yang second, yang copotan, semua tersedia dengan banyak gitu ya. Jadi buat pesan saya untuk teman-teman yang baru akan meminang blazer, bahwa rumor spare part blazer itu susah, spare part blazer itu mahal, segala macam, nggak usah ragu. Nggak usah ragu, tinggal ikuti aja komunitasnya. Hampir se-Indonesia komunitas blazer itu berjalan dengan baik.
lapak jual belinya juga berjalan dengan baik dan banyak seller-seller yang terpercaya di sana untuk teman-teman bisa mendapatkan spare part untuk perawatan blazernya. Jadi nggak usah khawatir, spare partnya melimpah. Kalau bicara masalah harga, jadi sangat bervariatif ya, sangat bervariatif karena blazer ini sudah salah satunya adalah kategori mobil hobi. Jadi memang bukan tidak ada pasaran. Pasaran ada, cuman artinya tergantung juga mood kita atau tergantung selera kita gitu. Ada di poin-poin tertentu atau di tahun-tahun tertentu yang blazer ini memang sudah tidak ada harga pasaran. Contoh misalkan 98 ke bawah. Mobil 98 ke bawah itu kalau teman-teman yang ngerti dan paham pada saat meminang blazer tidak ada pasaran. Karena mobil yang 98 ke bawah ini cenderung lebih maksimal dalam segi bahan. Dalam segi kenyamanan itu sangat berbeda dengan mobil-mobil di atasnya. Nah, kalau bicara harga berapa yang pantas untuk mendapatkan blazer yang baik, itu juga bervariatif. Tapi kalau misalkan kita bicara tahun 98 ke bawah, teman-teman mungkin akan mendapatkan unit yang layak digunakan itu di kisaran antara 45, 50 sampai 55 lah ya, seperti itu. Kalau tahun-tahun yang kesininya ya tinggal dilihat aja pasarannya. Yang jelas kalau teman-teman meminang mobil di bawah 40 juta, yakin bahwa mobil-mobil tersebut masih banyak yang harus dikerjakan atau dibereskan sebelum memang mobil tersebut sangat layak dipergunakan kan gitu. Nah, kalau bicara masalah tip atau apa sih yang mesti diperhatikan pada saat kita meminang blazer, mungkin sudah banyak diulas oleh teman-teman yang lain. Kalau pesan saya jelas bahwa semua instrumen panel harus berfungsi dengan baik. Itu yang pertama. Yang keduanya tidak ada suara-suara aneh di area mesin pada saat mesin itu dihidupkan. Salah satunya misalkan suara ngelitik yang tidak hilang, ataupun suara kasar di kisaran bawah mesin, seperti hal-hal seperti itu. Dan tidak ada gejala pincang mobil itu, karena kalau gejala pincang banyak faktor, bisa bocor kompresi, bisa airnya mulai masuk ke ruang bakar, seperti itu. Jadi saran saya mungkin buat teman-teman yang akan meminang blazer, pastikan semua instrumen panelnya baik, pastikan mesin tidak dalam keadaan pincang segala macam, interiornya juga dalam keadaan yang maksimal, dan tidak dipenuhi dengan jumper kabel. Karena blazer ini sudah sangat rumit pada saat elektrikalnya sudah mulai banyak yang dimodifikasi segala macam, sehingga fungsi daripada elektrikalnya terganggu. Gini, kalau di tempat kami untuk servis blazer itu kita bicara masalah jasa perbaikannya. Karena kami tidak bisa mengira-ngira pada saat teman-teman akan menyervis kendaraannya kira-kira habis berapa begitu ya. Kenapa? Karena kebiasaan kami adalah pada saat mobil itu masuk, kami akan cek. Misalkan contoh servis di tempat kami atau tune up di tempat kami itu dikenakan jasa 175.000. Dari 175.000 itu teman-teman akan mendapatkan sarana servis adalah pengecekan mesin, pengecekan kaki-kaki, pengecekan elektrikalnya. Nah, dari situ akan muncul apa saja sih yang lemah di mobil ini, gitu kan? Seperti itu, apa yang lemah di mobil ini dan apa yang harus didahulukan diganti atau yang menjadi catatan si owner. Jadi kalau masalah estimasi perbaikan untuk partnya kita tidak bisa tidak bisa vulgar membicarakan bahwa kalau tune up itu sekian. Jadi yang kita bicarakan adalah jasa servisnya. Bahwa tune up di tempat kita 175.000, meliputi 3 item, elektrik, engine dan kaki-kaki. Dan kalau misalkan untuk servis berkala, misalkan saringan udara, saringan bensin, busi diganti, itu kisarannya di bawah 1 juta. Oke, buat teman-teman semua, itu tadi mungkin sedikit
apa yang bisa kami jelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan terhadap kami. Dan terima kasih responnya untuk terus mengikuti channel kami, terus memberikan masukan terhadap channel kami, sehingga kami bisa terus berbenah dan terus membuat sesuatu yang lebih baik. Kalau ada yang teman-teman yang merasa kurang jelas, boleh nanti hubungi nomor WA saya yang tercantum di bawahnya, mungkin di deskripsinya, dan nanti coba kita akan lebih kupas lebih jauh. Dan buat teman-teman yang mempunyai shooting trouble ataupun pertanyaan, boleh di DM aja atau misalkan di komen. Nanti tim kami akan coba untuk membuat podcast yang lain tentang pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan. Oke, terima kasih ya untuk waktunya, dan terima kasih untuk terus bantu channel kita berkembang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di session berikutnya. Tetap semangat merawat blazer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.